Pada bulan Oktober 1993, seorang wanita menghilang dari sebuah studio foto kecil di Surabaya, Jawa Timur. Suaminya dengan tenang berkata, "Istri saya kabur membawa uang bersama selingkuhannya." Polisi, setelah melakukan penyelidikan ala kadarnya, menutup kasus itu sebagai kasus minggat biasa. Saat itu adalah era tanpa ponsel dan CCTV pun masih jarang. Tidak ada satupun yang bisa membela wanita yang hilang itu. Ada fakta yang lebih kejam lagi. Ia tidak punya sanak saudara, karena tumbuh seorang diri di panti asuhan. Tidak ada satupun telepon dari orang tua yang menanyakan kabar putrinya. Tidak ada satupun protes dari saudara yang mempertanyakan hilangnya sang adik. Satu lembar pernyataan dari suaminya telah menghapus eksistensi seorang manusia dengan sempurna. Namun, setelah istrinya menghilang, sang suami mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Pria yang tidak punya keahlian fotografi itu tiba-tiba memutuskan untuk mengelola kamar gelapnya sendiri. Dan selama 10 tahun, ia menjaga ruangan gelap itu seorang diri tanpa mempekerjakan satupun karyawan. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang sama sekali tidak boleh dilihat oleh siapapun. Pada bulan Oktober 2003, setelah 10 tahun, saluran pembuangan di studio foto dan kamar gelap itu tersumbat. Benda yang dikeluarkan oleh tukang reparasi dari dalam endapan adalah sebuah tabung film. Sang suami berkata dengan acuh tak acuh, "Pasti sudah rusak semua. Buang saja." Namun, film di dalam tabung itu bersih tanpa korosi. Dan ketika satu-satunya foto di dalamnya terungkap ke dunia, wajah iblis yang tersembunyi di balik senyum ramah selama 10 tahun perlahan mulai terkupas. Mengapa ia memegang kamera di saat-saat terakhir hidupnya? Bagaimana ia bisa menyembunyikan film itu dalam kegelapan total? Dan satu lembar foto yang telah tertidur di dasar saluran pembuangan selama 10 tahun itu, leher siapa yang akan dijeratnya? Kisah hari itu dimulai. Oktober 2003, kawasan kota tua Surabaya dipenuhi oleh campuran aroma angin laut yang asin dan bau lembab dari gedung-gedung tua. Di ujung sebuah gang yang jauh dari jalan raya yang ramai, di bawah papan nama pudar bertuliskan Studio Foto Puspita. Tercium bau bahan kimia yang menyengat. Dari saluran pembuangan sempit di lantai kamar gelap, air limbah hitam bergolak dan meluap, menodai sela-sela ubin dengan warna kotor. Budi Santoso, pemilik studio foto, dengan tangan kosong tanpa sarung tangan karet, menekan alat penyedot WC ke saluran pembuangan dan memompanya dengan kasar. "Sialan, bikin orang gila saja. Kenapa tidak mau turun juga?" Budi melemparkan alat penyedot itu ke lantai dan menggaruk kepalanya dengan kesal. Meskipun sudah menuangkan sebotol penuh cairan pembersih saluran yang keras, saluran pembuangan itu seolah mengejeknya dengan hanya mengeluarkan buih hitam yang bergelembung. Dengan wajah yang masih kesal, Budi menyambar telepon dan memutar nomor dengan kasar. "Halo, Tirta Lancar Jaya? Ini studio foto di Kota Tua. Saluran pembuangannya mampet total." "Iya. Ini darurat, tolong jangan banyak tanya dan cepat datang." Sekitar 1 jam kemudian, Slamet, seorang tukang reparasi dari Tirta Lancar Jaya, masuk melalui pintu belakang studio foto dengan tas perkakas usang di bahunya. Slamet, yang berusia 58 tahun, mengenakan pakaian kerja bernoda oli di punggungnya yang bungkuk karena dimakan usia. Slamet berjongkok di lantai kamar gelap dan dengan terampil membuka trap pembuangan stainless steel dengan kunci Inggris. "Waduh, Pak, ini pipanya sudah seperti barang antik, bagian dalamnya padat seperti batu." Slamet memasukkan jarinya ke sambungan elbow pipa dan meraba-raba bagian dalamnya. Di ujung jarinya terasa endapan perak dari cairan pengembang dan fiksatif yang telah menumpuk berlapis-lapis selama lebih dari 10 tahun. Mengeras seperti batu karang. Sambil menggelengkan kepala, Slamet mengeluarkan palu berat dan pahat tajam dari tas perkakasnya. "Ini tidak akan mempan dengan bahan kimia. Saya harus memecahkannya, jadi tolong minggir sedikit." Setiap kali Slamet memukul bagian belakang pahat dengan palu sekuat tenaga, suara tang menggema di dalam kamar gelap yang sempit. Serbuk keperakan beterbangan ke segala arah saat gumpalan endapan yang mengeras itu mulai retak sedikit demi sedikit. Budi bersandar miring di ambang pintu kamar gelap dengan tangan terlipat, mengamati pemandangan itu dengan acuh tak acuh. "Hah, ada-ada saja yang bikin pusing. Sepertinya akan butuh waktu lama untuk membersihkan semua itu."
Budi menguap seolah bosan sambil melirik jam tangannya. Setelah dipahat cukup lama, akhirnya sebuah gumpalan endapan besar seukuran 2 kepalan tangan jatuh dari pipa. Slamet, dengan tangannya yang bersarung, membolak-balik gumpalan itu, lalu tiba-tiba berhenti dan menyipitkan matanya. "Pak, sepertinya ada tabung film yang tersangkut di dalam pipa ini. Mau diapakan?" "Sepertinya ada isinya." Slamet mengangkat sebuah tabung film hitam 35 mm seukuran 2 ruas jari dan menunjukkannya kepada Budi. Budi mendengus, melirik tabung film itu sekilas, lalu mengibaskan tangannya dengan santai. "Halah, barang seperti itu pasti banyak. Mungkin dulu karyawan saya tidak sengaja menjatuhkannya. Buang saja, buang." Slamet mengangguk dan memasukkan tabung film itu ke dalam saku dada pakaian kerjanya. Setelah menyelesaikan sisa pekerjaan pipa dengan teliti, ia menyalakan keran untuk memastikan air mengalir lancar. Slamet mengambil tas perkakasnya yang terasa lebih ringan dan berjalan keluar dari gang studio foto yang mulai remang-remang. Malam itu, di meja makan rumah Slamet, tercium aroma sayur lodeh yang gurih. Slamet hendak menyuap sesendok besar nasi ketika ia tiba-tiba teringat sesuatu dan meletakkan sendoknya. "Oh iya, astaga. Aku hampir lupa. Tadi di studio foto ketemu barang ini." Slamet mengeluarkan tabung film hitam dari saku pakaian kerjanya yang tergantung di dinding dekat pintu dan meletakkannya di atas meja kaca. Serbuk keperakan yang mengeras berjatuhan di atas meja, membuat putranya, Agus Wibowo, yang duduk di seberangnya, menghentikan sumpitnya. Agus, yang kuliah jurusan fotografi di Surabaya, mengambil tabung film itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Bapak, ini kan tabung film 35 mm. Dapat dari mana? Tutupnya bahkan belum dibuka." Slamet menenggak segelas air dan menjawab dengan suara acuh tak acuh. "Tadi Bapak dapat dari dalam gumpalan endapan waktu membersihkan saluran di studio foto. Pemiliknya suruh buang, jadi ya Bapak bawa pulang saja." Agus dengan hati-hati membersihkan kotoran yang menempel di permukaan tabung film dengan kukunya dan membuka tutupnya. Bagian dalam tabung film itu ternyata sangat bersih, dan karena tertutup rapat dengan sempurna, tidak ada sedikit pun kelembapan yang masuk. Agus memeriksa gulungan film yang masih utuh belum dicuci dan memasang ekspresi gembira. "Bapak, ini kondisi penyimpanannya bagus sekali. Mungkin fotonya masih bisa diselamatkan. Bagaimana kalau akhir pekan ini saya cuci di kamar gelap kampus?" 2 hari kemudian, pada Minggu sore, Agus membuka pintu besi berat kamar gelap kampusnya di Surabaya dan masuk. Karena filmnya sudah sangat tua, sangat sulit untuk menyelamatkan gambarnya dengan proses kimia biasa. Agus menurunkan suhu cairan pengembang jauh lebih rendah dari biasanya dan melipat gandakan waktunya, bekerja dengan sangat hati-hati. Di bawah lampu pengaman merah di kamar gelap, Agus perlahan-lahan membuka gulungan film yang terendam dalam cairan pengembang. Dari 36 frame, 35 diantaranya kosong. "Hah, tidak seru." Agus menghela napas kecewa dan menerawang ujung film ke arah cahaya. Namun, di frame paling pertama, hanya pada satu frame itu, terukir sebuah bentuk yang aneh dan gelap. Agus dengan hati-hati meletakkan satu frame film itu di bawah enlarger dan menyinari kertas foto dengan cahaya yang kuat. Saat kertas foto masuk ke dalam bak cairan pengembang, kontur hitam perlahan mulai muncul di atas kertas putih. Di dalam sebuah ruangan yang gelap dan tertutup, muncullah 2 siluet aneh yang sedang mengangkat sebuah benda tumpul yang besar. Di depan mereka, tergambar sosok seorang wanita yang meringkuk putus asa, mengangkat satu lengannya untuk menutupi wajah. "Tidak mungkin. Ini bukan sekadar foto. Ini lokasi kejadian perkara." Tangan Agus gemetar hebat, penjepit di tangannya bergetar dan menimbulkan suara gemeretak pada kertas foto. Agus merasa sesak napas, seolah-olah mata wanita dalam foto yang terendam dalam cairan fiksatif itu menatap lurus ke arahnya. Agus mengelap tangannya yang basah ke bajunya, berlari keluar dari kamar gelap, dan menyambar ponselnya. "Bapak, ini Agus. Sepertinya aku harus segera pulang." Foto dari film itu. Isinya sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Di seberang telepon, Slamet meninggikan suaranya dengan nada cemas. "Gus, kamu kenapa? Kenapa suaramu gemetar begitu? Memangnya ada apa di foto itu?"
Agus melirik ujung koridor dengan mata ketakutan dan berbisik dengan suara rendah. Ada foto orang sedang dipukul, Pak. Bapak, ini harus segera kita bawa ke kantor polisi. Keesokan malamnya, Slamet menerima foto yang dibawa oleh putranya dan terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun gambarnya hitam putih dan buram, kengerian kekerasan yang terkandung di dalamnya terasa begitu nyata, melompati waktu 10 tahun. Slamet merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, membuat jari-jarinya yang memegang foto itu bergetar. Jadi benda ini tersembunyi di dasar saluran pembuangan studio foto itu. Slamet dengan hati-hati memasukkan foto itu ke dalam amplop dan bergegas keluar rumah. Langkah kakinya membawanya ke sebuah toko besi tua dan kumuh di sudut lingkungan tempat tinggalnya. Pemilik toko besi, Hartono, seorang pensiunan polisi berusia 55 tahun, adalah pelanggan lama Slamet yang sudah dianggap seperti kakak sendiri. Mas Hartono, minggu lalu saya membersihkan saluran di studio foto Puspita dan menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya ingin Mas melihatnya. Slamet meletakkan amplop di atas meja kasir sambil terengah-engah. Begitu 4 kata studio foto Puspita keluar, sorot mata Hartono seketika berubah setajam pisau. Hartono, yang sedang memutar-mutar pulpen, meletakkannya dengan suara tak dan menatap wajah Slamet lekat-lekat. Matt, kamu tadi bilang studio foto Puspita. Kamu menemukan ini di sana? Hartono memperbaiki letak kacamatanya, mengeluarkan foto dari amplop, dan menerawangnya di bawah lampu neon. Saat melihat siluet tragis dalam foto itu, bibir Hartono mulai berkedut halus. Untuk beberapa saat, Hartono tidak mengatakan apa-apa, matanya terpaku pada gerakan putus asa wanita dalam foto. Ini adalah tempat kejadian yang sudah kucari selama lebih dari 10 tahun. Matt, kamu benar-benar melakukan hal besar. Hartono dengan tangan gemetar menyulut sebatang rokok, tetapi ia bahkan tidak bisa menyalakannya dan hanya menatap foto itu. Malam itu, Hartono mengeluarkan sebuah map koklat yang sudut-sudutnya sudah usang dari bagian terdalam lemari di ruang kerjanya di belakang toko. Di sampulnya, tertulis dengan jelas orang hilang. Sari Puspita, 931115. Hartono membolak-balik laporan investigasi lembar demi lembar, lalu berhenti di satu titik dan mengusap catatan lamanya dengan jarinya. Di sana tertulis, bekas perbaikan semen di lantai kamar gelap, mencurigakan. Dihentikan karena kurangnya bukti kuat. Hartono, yang memegang kunci tragedi yang tidak terpecahkan selama 10 tahun, melemparkan tatapan tajam ke arah gang gelap di luar jendela. Minggu ketiga Oktober 2003, kantor unit reserse kriminal Polrestabes Surabaya seperti biasa dipenuhi oleh asap rokok yang pengap dan tumpukan berkas yang berserakan. Hartono melintasi koridor kantor polisi dengan map koklat usang dan foto yang baru ia terima di dadanya. Saat ia membuka pintu unit reskrim, seorang polisi yang sedang memutar-mutar pulpen di antara tumpukan berkas di mejanya mengangkat kepala dengan kursi yang berderit. Loh, Pak Hartono. Sejak pensiun jadi susah ditemui. Ada angin apa sampai datang ke kantor polisi? Aibtu Joko Prasetyo berdiri dari kursinya dengan ramah menyambut Hartono. Hartono, alih-alih menjawab, menarik kursi di depan meja Joko, duduk, dan meletakkan map usang itu dengan suara berak. Joko, kamu masih ingat kasus studio foto Puspita? Aibtu Joko mengerutkan kening, mencoba mengingat, lalu menatap Hartono lekat-lekat. Studio foto Puspita? Wah, itu kan jauh sebelum saya dipindahkan ke sini. Maksud Bapak, kasus hilangnya istri pemilik studio foto itu? Hartono mengangguk berat, membuka halaman pertama map, dan mendorongnya ke depan Joko. Catatan kasus hilangnya Sari Puspita, yang sempat menggemparkan kawasan kota tua Surabaya pada Oktober 1993, muncul dalam keadaan menguning dan pudar. Aibtu Joko membaca berkas itu, lalu mencibir saat melihat kalimat yang tertulis di bagian akhir. Lah, ini kan sudah ditutup sebagai kasus minggat. Tertulis dia pergi membawa pakaian dan uang. Memangnya ada apa lagi, Pak? Hartono tanpa berkata-kata mengeluarkan foto yang baru dicetak dari amplop dan meletakkannya berdampingan dengan catatan investigasi. Dalam foto hitam putih yang buram,
Bayangan yang mengangkat benda tumpul dan siluet wanita yang mengulurkan tangan ketakutan tampak kontras dengan jelas. Aibtu Joko mengangkat foto itu mendekati lampu neon, dan seketika wajahnya menjadi pucat pasi. "Pak, jangan-jangan ini dari studio foto itu? Kalau begini, ini bukan minggat lagi, tapi kasus kriminal." Hartono membuka bibirnya yang terkatup rapat dan menjawab dengan suara rendah dan berat. "Benar. Ini adalah kebenaran yang terperangkap dalam endapan di saluran pembuangan selama 10 tahun. Aku juga tidak bisa tidur semalaman setelah melihat ini." Aibtu Joko segera mengakses sistem data kepolisian dan mulai mencari catatan laporan orang hilang tanggal 15 Oktober 1993. Saat formulir digital lama muncul di layar monitor, pandangan kedua pria itu menyapu setiap huruf di layar. Pelapor saat itu adalah suaminya, Budi Santoso, dan klaimnya bahwa istrinya kabur membawa uang tunai dan pakaian pada larut malam tertulis dengan rinci. Menurut keterangan suami, dia pulang jam 11 malam tanggal 14 dan istrinya sudah tidak ada. Ibu mertuanya, Sumiati, juga memberikan kesaksian yang sama. "Pak, bukankah ini kesaksian yang terlalu rapi?" Hartono bersandar dalam-dalam di kursinya dan menghela napas panjang penuh kelelahan. 10 tahun yang lalu, mereka juga mengatakan hal yang persis sama, tidak kurang satu kata pun. Tapi instingku sejak saat itu sudah berteriak bahwa ada yang tidak beres. Hartono sejenak memejamkan mata, lalu membukanya, membolak-balik buku catatannya, dan menunjuk ke suatu tempat. Itu adalah alamat seorang pria tua bernama Karto, yang sudah lama membuka pangkas rambut tepat di sebelah studio foto. Keesokan siangnya, Hartono dan Aibtu Joko tiba di depan sebuah rumah kecil satu lantai di sebuah gang di kawasan perumahan yang sepi di Surabaya. Saat bel ditekan, gerbang tua berderi terbuka, dan seorang pria tua bungkuk menjulurkan kepalanya dengan tatapan curiga. "Siapa, ya? Rasanya tidak ada yang akan mencari orang tua ini." Aibtu Joko mengeluarkan lencana polisi dari sakunya dan membungkuk dengan sopan. "Benar dengan Bapak Karto? Saya Aibtu Joko Prasetyo dari Unit Reskrim Polrestabes Surabaya. Apakah Bapak masih ingat dengan beliau di sebelah saya?" Pak Karto menatap wajah Hartono lekat-lekat dari balik kacamata bacanya, lalu menepuk lututnya. "Waduh, ini siapa? Bukankah ini Pak Polisi Hartono yang dulu gigih sekali datang? Waktu cepat sekali berlalu, ya? Sudah setua ini sekarang." Pak Karto mempersilakan kedua tamunya ke teras sempit dan menyuguhkan secangkir teh hangat. Aibtu Joko mengeluarkan buku catatan dan pulpen, mengamati suasana, lalu dengan hati-hati memulai percakapan. Ia meminta Pak Karto untuk mencoba mengingat kembali kejadian di sekitar studio foto pada malam 14 Oktober 1993. Pria tua itu memegang cangkir teh dengan kedua tangannya, menatap langit jauh di luar jendela, dan tenggelam dalam pikirannya. "Malam itu sekitar jam 7. Saya melihat jelas Mbak Sari menutup pintu rolling door studio dan masuk lewat pintu belakang kamar gelap. Dia menyandang tas kamera di bahunya dan berjalan dengan kepala tertunduk, kelihatannya lesu sekali." Aibtu Joko menghentikan pulpennya dan menatap mata pria tua itu lekat-lekat. "Apakah malam itu Bapak mendengar suara pertengkaran atau suara benda tumpul dari dalam studio?" Pak Karto menggelengkan kepala, meletakkan cangkirnya. Lalu seolah teringat sesuatu, ia merendahkan suaranya. "Saya tidak mendengar suara. Tapi keesokan paginya sangat aneh. Pasti tanggal 15 Oktober. Waktu saya mau buka pangkas rambut. Dari arah studio tercium bau semen yang sangat menyengat." Hartono, yang sedang memegang cangkir teh, berhenti dan menatap bibir pria tua itu lekat-lekat. Pria tua itu melanjutkan ceritanya dengan kening berkerut seolah pemandangan saat itu masih tergambar jelas di depan matanya. "Saya mengintip sedikit dari sela-sela pintu belakang yang terbuka, dan suaminya, Budi Santoso, dengan celemek penuh semen, sedang menggosok lantai kamar gelap dengan tangannya. Waktu saya tanya sedang apa, Pak Budi menjawab dengan ketus bahwa lantainya bocor jadi dia sedang melakukan perbaikan anti air. Seandainya waktu itu saya melihat lantainya lebih teliti, saya sungguh teledor." Hartono membuka map di pangkuannya dan menekan dengan jarinya memo yang bertuliskan, "Perlu konfirmasi bekas perbaikan semen di lantai kamar gelap."
Jejak yang ia tinggalkan berdasarkan intuisinya 10 tahun lalu kini hidup kembali. Setelah meninggalkan rumah Pak Karto, kedua pria itu berjalan menyusuri gang sempit dalam keheningan yang berat untuk beberapa saat. "Pak, kenapa 10 tahun yang lalu Bapak tidak mendesak kasus ini lebih jauh? Dengan kesaksian sejelas ini." Atas pertanyaan Joko yang bernada menyalahkan, Hartono tersenyum pahit dan menghentikan langkahnya. Saat itu, ayah Budi Santoso adalah seorang tokoh terpandang di Surabaya, dan hubungannya dengan Kapolres sangat dekat, seperti kakak adik. Setiap kali Hartono mencoba menggali lebih dalam, tekanan dari atasan yang datang tak terbayangkan kuatnya. Kapolres mencengkeram kerah bajuku dan berkata, "Tutup kasus ini sebagai minggat. Jangan buang-buang sumber daya negara untuk urusan rumah tangga orang." Begitulah sistem kerjanya di sini, Joko. Melihat dagu Hartono bergetar halus, Aibtu Joko tidak bisa berkata apa-apa. Kembali ke kantor polisi, Aibtu Joko mulai mengobrak-abrik kembali arsip tambahan tahun 1993 yang berdebu di sudut ruang data. Di dalamnya, tertulis nama seorang pria bernama Rudi Hartono, yang diajukan oleh Budi Santoso sebagai bukti perselingkuhan istrinya, Sari. "Pak, lihat catatan pria bernama Rudi Hartono ini. Hanya dilakukan pengecekan identitas, tapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan langsung. Bukankah ini terlalu kentara melindunginya?" Hartono berdiri di samping monitor Joko dan menatap layar dengan dingin. Tidak memeriksa orang yang dituduh sebagai selingkuhan oleh suami adalah bukti bahwa mereka sama sekali tidak berniat menyelidiki. Dia hanya dijadikan kambing hitam untuk menggiring kasus ini sebagai kasus minggat. Aibtu Joko kemudian membuka halaman yang berisi data pribadi Sari Puspita, tetapi kolom hubungan keluarga kosong. Terungkap bahwa Sari adalah lulusan sebuah panti asuhan di Surabaya, seorang yatim piatu yang tidak punya tempat bersandar di dunia ini. Hilangnya seorang wanita yang tidak punya sanak saudara untuk dihubungi atau saudara untuk menanyakan keberadaannya terkubur begitu saja oleh satu kalimat suaminya. Seandainya saja ada satu anggota keluarga yang menangis dan memohon agar dia ditemukan, kasus ini tidak akan terkubur sia-sia seperti ini. Sungguh kasihan wanita itu. Aibtu Joko meletakkan pulpennya dan bersandar di kursinya. Pandangan Hartono menerawang ke angkasa. Keduanya tanpa henti melanjutkan penyelidikan dan menemui Hanung Santoso, putra dari pemilik gedung studio foto saat itu. Hanung, yang berusia 48 tahun, tampak terkejut dengan kunjungan mendadak para polisi, tetapi ia mencoba mengingat dan mengungkapkan satu fakta penting. "Oh, sekitar 2 bulan sebelum ibu itu menghilang, dia datang menemui ayah saya dan memohon agar nama di surat sewa diganti menjadi namanya." Hartono memotong perkataan Hanung dan bertanya dengan cepat, "Atas namanya sendiri? Apakah dia mengatakan alasan kenapa tiba-tiba ingin mengganti nama?" Hanung menggaruk kepalanya, berusaha mengingat kembali percakapan saat itu. "Ayah saya menyuruhnya kembali bersama suaminya untuk menandatangani, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Belakangan saya baru tahu kalau ibu itu kabur." Kembali ke ruang rapat kantor polisi, Hartono dan Aibtu Joko menuliskan informasi yang telah mereka kumpulkan satu persatu di papan tulis. Mulai dari pekerjaan semen yang mencurigakan sehari setelah menghilang, pria selingkuhan misterius yang bahkan tidak diselidiki, hingga upaya Sari untuk mengubah kontrak demi kemandiriannya. Aibtu Joko menutup buku catatannya dengan suara taat dan menatap lurus ke mata Hartono. "Ini bukan kasus minggat. Ini adalah jeritan seseorang yang mati secara tidak adil dan terperangkap di saluran pembuangan. Pak, mari kita mulai lagi secara resmi." Hartono meletakkan tangannya yang terkepal di atas meja dan mengangguk dengan ekspresi mantap. "Besok pagi-pagi, ajukan proposal penyelidikan ulang kepada kepala unit. Kali ini, bahkan jika Kapolres atau Kapolda yang datang, kita tidak akan berhenti." Minggu terakhir Oktober 2003, ruang rapat, unit Reskrim Polrestabes Surabaya dipenuhi oleh suara kipas angin tua yang berputar dan suara kertas yang dibolak-balik. Dengan Aibtu Joko Prasetyo ditunjuk secara resmi sebagai penyidik utama kasus hilangnya Sari Puspita, penyelidikan memasuki babak baru. Pensiunan Polisi Hartono, dalam kapasitas sebagai penasihat tidak resmi, dengan setia mendampingi Aibtu Joko, membantu mengarahkan jalannya penyelidikan. Joko, pertama-tama,
Mari kita cari selingkuhan yang selalu dibicarakan oleh si brengsek itu selama 10 tahun, si Rudi Hartono. Sudah saatnya kita bertemu dengan hantu yang bahkan belum pernah kita lihat wajahnya. Hartono memperbaiki letak kacamata bacanya dan menulis nama Rudi Hartono dengan tebal di papan tulis. Aibtu Joko segera berlari ke ruang data dan melakukan pengecekan data kependudukan. Di layar monitor, catatan yang berdebu muncul berbaris. Hasilnya, Rudi Hartono saat ini berusia 50 tahun. Telah meninggalkan Surabaya pada tahun 1994 dan menjalankan sebuah percetakan kecil di daerah Kuta, Bali. Pak, ketemu. Seolah sudah menunggu, dia meninggalkan Surabaya dan pindah ke Bali setelah Mbak Sari menghilang. Sekarang dia jadi pemilik percetakan. Aibtu Joko menyerahkan dokumen yang telah dicetak kepada Hartono dengan senyum tipis di bibirnya. Beberapa hari kemudian, tim investigasi berdiri di depan sebuah percetakan tua yang terletak di sebuah gang sempit di Kuta. Begitu mereka mendorong pintu kaca, suara mesin cetak yang tak henti-hentinya beroperasi dan bau tinta yang menusuk hidung menyambut mereka. Dari balik meja kasir, seorang pria bertubuh kurus dengan celemek bernoda tinta mengangkat kepalanya sambil memperbaiki letak kacamatanya. Benar dengan Bapak Rudi Hartono? Saya Aibtu Joko Prasetyo dari Unit Reskrim Polrestabes Surabaya. Bisakah kami bicara sebentar? Begitu Aibtu Joko menunjukkan lencananya, tumpukan kertas di tangan Rudi jatuh berserakan ke lantai tanpa daya. Wajah pria itu seketika pucat pasi, dan bibirnya bergetar terlihat jelas. Rudi berpegangan erat pada meja kasir dengan kedua tangannya seolah menopang tubuhnya yang limbung, dan dengan susah payah ia membuka mulut. Kantor polisi? Jangan-jangan Anda datang kemari karena urusan Sari? Suara Rudi bergetar, seolah-olah tangisnya akan pecah kapan saja. Hartono tanpa berkata-kata menarik kursi terdekat, mempersilakan Rudi duduk dan menatapnya dengan tatapan lembut namun tegas. Rudi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terisak untuk waktu yang lama, lalu akhirnya mengangkat matanya yang basah dan menatap kedua polisi itu. Saya dan Sari bukan pasangan selingkuh seperti itu. Kami bukan hubungan kotor seperti itu. Kami adalah teman seangkatan yang tumbuh bersama di panti asuhan Kasih Bunda di Surabaya. Kami sudah seperti saudara kandung. Pengakuan tak terduga yang keluar dari mulut Rudi membuat Aibtu Joko dan Hartono saling bertatapan. Sejak usia 5 tahun hingga keluar dari panti asuhan pada usia 18 tahun, mereka adalah satu-satunya keluarga dan penopang hidup bagi satu sama lain. Rudi menceritakan isi telepon terakhir dari Sari yang diterimanya sekitar seminggu sebelum Sari menghilang pada awal Oktober 1993. Sari melewati masa-masa yang seperti neraka di rumah itu. Dia dipukuli oleh suaminya, Budi Santoso, selama bertahun-tahun. Hari itu dia menelepon dan berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan kabur membawa anak-anak, tolong carikan satu kamar di Bali untukku." Aibtu Joko dengan cepat mencatat kesaksian Rudi di buku catatannya sambil melontarkan pertanyaan tajam. Tinju Rudi di atas lututnya terkepal erat hingga memutih, dan air matanya tidak berhenti mengalir. Sari bahkan sempat berpesan kepada Rudi, yang dianggapnya sebagai kakaknya, untuk berhati-hati karena sepertinya ibu mertuanya telah mencurigai rencananya. Dia bilang surat-surat cerai sudah disiapkan semua melalui kantor notaris. Dia sangat berharap bisa memulai hidup baru di Bali. Aku tidak menyangka telepon itu akan menjadi yang terakhir. Setelah keluar dari percetakan, Hartono berdiri di pinggir jalan, menyalakan sebatang rokok, dan mengembuskan asap dengan pahit. Budi Santoso, alih-alih mencari istrinya, telah mengubah teman masa kecil istrinya dari panti asuhan menjadi selingkuhan untuk mengaburkan fokus penyelidikan. Aibtu Joko, berdasarkan kesaksian Rudi, mulai mengobrak-abrik kantor-kantor notaris di Surabaya. Pada hari keempat, tim investigasi secara dramatis menemukan catatan kuasa atas nama Sari Puspita di kantor notaris Sugiarto di Surabaya. Pensiunan notaris Sugiarto dengan hati-hati membuka salinan dokumen lama itu di hadapan para polisi yang mendatanginya di rumahnya. Dokumen itu berisi jejak-jejak gugatan cerai yang menyakitkan yang disiapkan oleh Sari dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Tentu saja saya ingat Mbak Sari. Beliau adalah wanita yang sangat cerdas.
Beliau diam-diam mengumpulkan bukti-bukti pendapatan studio foto, dan berkata bahwa beliau harus mendapatkan hak pengelolaan studio dan hak asuh anak-anak. Notaris Sugiarto memperbaiki letak kacamata bacanya dan menunjuk satu persatu pasal dalam dokumen yang sudah pudar dengan jarinya. Terungkap bahwa pengelolaan studio foto sebenarnya sepenuhnya ditangani oleh Sari, sementara suaminya, Budi Santoso, adalah sosok yang tidak kompeten dan hanya menumpuk utang karena kegagalan bisnis. Aibtu Joko menerima dokumen itu dan mengajukan pertanyaan terakhir yang paling penting kepada Notaris Sugiarto. Pak Notaris, apakah ada kemungkinan isi persiapan gugatan ini diketahui oleh suami atau ibu mertuanya, Ibu Sumiati? Notaris Sugiarto sejenak menatap langit-langit, mencoba mengingat, lalu mengangguk dengan suara berat. Waktu itu Mbak Sari beberapa kali menelepon ke kantor, dan dia merasa cemas seolah-olah ada seorang wanita yang menguping pembicaraannya. Mungkin ibu mertuanya saat itu sudah tahu semuanya. Penelusuran tim investigasi berlanjut hingga ke rekening rahasia Sari, dan di sana ditemukan satu fakta mengejutkan lagi. Sari ternyata telah menyisihkan sebagian dari pendapatan studio foto untuk membayar tabungan pendidikan atas nama putra sulungnya, Dimas, dan putra keduanya, Bayu, selama bertahun-tahun. Jika fakta ini diketahui oleh suami dan ibu mertuanya, itu akan menjadi pemicu tragedi mengerikan yang lebih dari sekadar perselisihan rumah tangga biasa. Tak lama kemudian, tim investigasi memanggil Budi Santoso, yang telah menerima pemberitahuan penyelidikan ulang, ke ruang interogasi di kantor polisi. Budi, seperti 10 tahun yang lalu, datang dengan setelan jas rapi dan senyum ramah, duduk dengan santai di kursi. Aibtu Joko dengan tenang meletakkan foto yang ditemukan dari saluran pembuangan studio di atas meja, tetapi tatapan Budi tidak goyah. Apakah Anda masih berpikir istri Anda kabur karena main mata dengan pria bernama Rudi Hartono itu? Kami baru saja bertemu langsung dengan Bapak Rudi Hartono. Meskipun dikejar oleh pertanyaan Aibtu Joko, Budi hanya menggerakkan tangannya yang terlipat rapi dan menjawab dengan suara tenang. Apapun yang dikatakan orang itu, saya tidak percaya. Istri saya pergi membawa uang saat kabur dari rumah. Karena Anda akan melakukan penyelidikan ulang, saya akan bekerja sama, tetapi tolong pertimbangkan juga reputasi saya. Budi bahkan secara tidak langsung menekan tim investigasi dengan menyebutkan pencalonannya dalam pemilihan sela anggota DPRD yang akan datang. Melihat punggung Budi Santoso yang keluar dari ruang interogasi, Hartono mendecakkan lidah dan Aibtu Joko mengepalkan tinjunya. Kedua pria itu berjalan menyusuri koridor kantor polisi sambil membicarakan perilaku aneh yang ditunjukkan Budi setelah istrinya menghilang. Joko, kenapa si brengsek yang tidak punya keahlian fotografi sama sekali itu tidak mempekerjakan satupun karyawan setelah istrinya menghilang? Padahal pendapatan studionya sangat bagus. Atas pertanyaan Hartono, Aibtu Joko menghentikan langkahnya dan meninjau kembali jejak Budi Santoso yang tertulis di papan tulis. Setelah istrinya menghilang, Budi belajar fotografi secara otodidak dan selama 10 tahun tidak pernah mengizinkan orang lain masuk ke kamar gelap. Hartono menepuk bahu Joko dan mengungkapkan wawasannya yang mengerikan. Itu bukan karena dia mau hemat uang. Dia harus mencegah siapapun masuk ke dalam kamar gelap. Selama 10 tahun, dia berusaha menjaga rahasia mengerikan itu sendirian. Minggu pertama November 2003, kantor unit reskrim Polrestabes Surabaya diselimuti oleh ketegangan yang sama dinginnya dengan udara dingin yang datang lebih awal. Aibtu Joko membentangkan map arsip kasus hilang tahun 1993 di atas mejanya dan mengetuk-ngetuk bagian tertentu dengan ujung pulpennya. Di atas kertas yang menguning, alibi Budi Santoso yang kokoh seperti benteng selama 10 tahun tertulis dengan jelas. Pak, lihat jejak Budi Santoso pada malam 14 Oktober 1993. Dia minum-minum dengan rekan bisnisnya di sebuah rumah makan seafood di daerah Kenjeran sampai subuh. Saksinya pun lengkap. Sepertinya karena itu kasusnya dilewatkan begitu saja. Hartono, yang sedang menyeruput kopi kaleng hangat di sebelahnya, mengambil map itu dan memeriksanya dengan kacamata baca. Tatapan Hartono tertuju pada nama rekan bisnisnya, Joko Susilo, dan bersinar tajam. Joko Susilo. Dulu nama ini juga mencurigakan, tapi karena tekanan dari atasan begitu kuat, aku bahkan tidak sempat menemuinya. Sekarang dia kerja apa?
Aibtu Joko menyerahkan dokumen yang sudah ia cetak sebelumnya sambil mengenakan jaketnya. Dia punya usaha grosir ikan asin di Pabean. Sepertinya sudah cukup lama bertahan di pasar. Saya akan langsung ke sana dan memeriksanya. Gang di belakang pasar Pabean dipenuhi oleh campuran bau laut yang amis dan bau khas cumi kering yang menusuk hidung. Di depan toko, tumpukan kardus menggunung, dan di dalam, di meja kasir, seorang pria berperut buncit sedang menekan-nekan kalkulator. Aibtu Joko masuk ke dalam toko dan menyodorkan lencananya ke depan dagu pria itu. Benar dengan Bapak Joko Susilo? Saya Aibtu Joko Prasetyo dari Unit Reskrim Polrestabes Surabaya. Maaf mengganggu bisnis Anda, tapi saya mau bicara sebentar. Joko Susilo mengangkat tangannya dari kalkulator dan menatap Aibtu Joko. Pada saat itu, matanya bergetar hebat. Pria itu diam-diam menurunkan tangannya ke bawah meja kasir, mencengkeram ujung celemeknya, dan menelan ludah dengan susah payah. Waduh, ada apa ya, Pak Polisi? Datang ke sini? Kalau butuh ikan asin, nanti saya kasih harga grosir. Aibtu Joko dengan wajah kaku menatap lurus ke mata Joko Susilo dan langsung ke pokok permasalahan. Anda pasti tahu saya datang bukan untuk beli barang. Coba ceritakan lagi, malam 14 Oktober 1993, Anda minum-minum dengan Budi Santoso di rumah makan di Kenjeran. Wajah Joko Susilo seketika berubah pucat pasi, dan pulpen yang dipegangnya jatuh ke lantai. Meskipun 10 tahun telah berlalu, ingatan hari itu masih menggerogoti hati nurani pria itu. Itu, kenapa ya? Waktu itu kan sudah saya ceritakan semua. Kami minum-minum sampai jam 2 pagi. Suara Joko Susilo semakin lirih, dan pandangannya berkelana tak tentu arah, hanya menyapu ubin lantai. Aibtu Joko mencondongkan tubuhnya ke atas meja kasir dan membisikkan peringatan dengan suara rendah dan dingin di telinga Joko Susilo. Pak Joko, dengarkan baik-baik. Kasus ini bukan lagi kasus minggat, statusnya sudah berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Kalau Anda berbohong sekali lagi di sini, Anda bukan lagi saksi alibi, tapi kaki tangan yang menyembunyikan kejahatan. Apa Anda sanggup menanggungnya? Joko Susilo hanya bisa terdiam dengan bibir gemetar, menatap kartu nama Aibtu Joko dengan hampa. 3 hari kemudian, pada pagi hari tanggal 6 November, Joko Susilo datang sendiri ke ruang pengaduan Polrestabes Surabaya. Pria itu tampak tidak tidur semalaman. Matanya cekung, kancing atas kemejanya salah pasang, dan keringat dingin membasahi dahinya. Permisi, apakah Aibtu Joko ada? Saya telah melakukan dosa besar. Saya akan menceritakan semuanya. Saat Aibtu Joko membuka pintu ruang interogasi, Joko Susilo langsung duduk seolah sudah menunggu dan meletakkan tangannya yang gemetar di atas meja. Di ruang sebelah, Hartono mengisap rokok sambil mengamati setiap gerak-gerik Joko Susilo melalui monitor. Baik, Pak Joko. Syukurlah Anda akhirnya datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Malam itu, Anda bersama Budi Santoso sampai jam berapa? Joko Susilo menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata dan mulai menumpahkan kebenaran. Jam 10. Sekitar jam 10 malam, Mas Budi pergi duluan. Katanya ada urusan mendadak, dan dia minta tolong. Nanti kalau ada yang tanya bilang saja dia terus di sana. Ujung pulpen Aibtu Joko berhenti, dan keheningan yang berat menyelimuti ruang interogasi. Itu adalah momen bersejarah ketika retakan besar muncul di benteng Budi Santoso yang tak tertembus selama 10 tahun. Apa alasan Anda berbohong sesuai permintaan Budi Santoso? Apakah hanya karena hubungan pertemanan? Joko Susilo menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menjawab dengan suara bergumam seperti seorang pesakitan. Waktu itu saya pinjam uang 20 juta rupiah dari Mas Budi untuk modal usaha. Uang itu yang mengikat saya. Kalau saya tidak menuruti kemauannya, dia pasti akan menagihnya saat itu juga. Apa daya saya yang tidak punya kekuatan? Pada sore hari itu, saat kasus mulai menemukan titik terang, telepon meja Aibtu Joko berdering keras. Di seberang telepon, pensiunan notaris Sugiarto yang pernah ditemuinya memberitahukan fakta baru dengan suara mendesak. Pak Joko, ini saya, Sugiarto. Saya baru teringat sesuatu yang penting, makanya saya telepon.
Ini soal surat-surat terkait perceraian yang saya kirimkan kepada Mbak Sari pada tahun 1993. Aibtu Joko memperbaiki gagang teleponnya, mengangkat tubuhnya dari sandaran kursi, dan bersiap untuk mencatat. Iya, Pak Notaris. Kenapa dengan surat-surat itu? Bukankah Bapak mengirimkannya ke studio foto? Notaris Sugiarto mendecakkan lidah dan mulai menjelaskan situasi saat itu dengan jelas. Bukan. Mbak Sari berpesan agar surat-surat itu dikirim ke alamat rumahnya karena akan gawat jika sampai ketahuan suaminya. Tapi setelah saya pikir-pikir, siang hari kan Mbak Sari ada di studio foto, dan di rumah ada ibu mertuanya, Ibu Sumiati. Kan? Di kepala Aibtu Joko, potongan-potongan puzzle seketika tersusun, dan bulu kuduknya berdiri. Ada kemungkinan bahwa ibu mertua mengetahui rencana menantunya untuk pergi dari rumah membawa cucu-cucunya melalui surat tersebut. Pak, selain alibi Joko Susilo yang terbantahkan, sekarang motifnya juga semakin jelas. Ibu Sumiati membuka surat itu dan memberitahukannya kepada Budi Santoso bahwa menantunya sedang mempersiapkan gugatan cerai. Hartono meremas gelas kertas yang sudah kosong dan melemparkannya ke tempat sampah sambil berdiri tegak. Mulai dari motif kejahatan hingga runtuhnya alibi, sekarang saatnya kita menjerat si brengsek Budi Santoso ini. Segera ubah statusnya menjadi penyelidikan internal dan geledah rumahnya sampai tuntas. Begitu tim investigasi secara resmi mengklasifikasikan ulang kasus tersebut, berita besar pun dimuat di halaman belakang harian lokal Surabaya, Jawa Pos. Wartawan sosial, Rina Mulyani, dengan tulisan tajamnya, mengupas masa lalu Budi Santoso yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, menarik perhatian para pembaca. Halo, saya manajer kampanye calon anggota Dewan Budi Santoso, Mbak Rina. Berita Anda keterlaluan sekali. Belum ada fakta yang terkonfirmasi. Bagaimana bisa Anda merusak citra calon seperti ini? Rina Mulyani, begitu menerima telepon, tersenyum sinis dan membalas tanpa ragu. Bapak manajer, saya hanya memberitakan fakta sesuai dengan situasi penyelidikan polisi. Kalau mau bicara soal penyesuaian nada atau semacamnya, lebih baik sewa pengacara saja. Saya tutup teleponnya. Di tengah semangat peliputan yang membara, Aibtu Joko mengunjungi sebuah universitas di Surabaya dan bertemu dengan putra sulung Sari, Dimas. Pemuda berusia 20 tahun itu duduk di bangku taman. Bahunya meringkuk karena angin dingin bulan November, dan terus-menerus menggaruk punggung tangannya. Mas Dimas, apakah Anda tidak ingat apa-apa tentang malam ibu Anda menghilang 10 tahun yang lalu? Hal sekecil apapun tidak apa-apa. Dimas menundukkan kepalanya, hanya menatap punggung tangannya yang bengkak dan memerah, lalu dengan susah payah membuka mulutnya. Saya tidak tahu pasti. Ayah menyuruh saya tidur, jadi saya dan adik hanya di dalam kamar. Tapi saya sering bermimpi. Mimpi tentang cahaya yang sangat terang berkelip. Aibtu Joko menghentikan pulpennya dan menatap mata pemuda itu yang memerah dengan iba. Cahaya yang berkelip. Cahaya seperti apa? Dimas gemetar halus. Wajahnya seolah-olah sedang melihat kembali kejadian itu. Cahaya yang begitu kuat hingga tiba-tiba membuat pandangan saya menjadi putih. Rasanya seperti ada suara klik. Setelah itu, jantung saya seperti mau meledak, dan saya terbangun dari tidur. Saat Aibtu Joko berjalan keluar dari gerbang universitas, Hartono berhenti di belakangnya, mengembuskan asap rokok panjang-panjang. Tatapan Hartono menerawang ke angkasa, dan suaranya mengandung keyakinan khas seorang detektif veteran. Joko, cahaya berkelip yang diceritakan anak itu. Bukankah itu lampu kilat kamera? Aibtu Joko menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Hartono. Pandangan kedua pria itu bertemu tajam di udara. Film yang kita temukan di saluran pembuangan itu, Pak. Frame pertamanya diambil dengan lampu kilat. Malam itu di kamar gelap, seseorang menekan tombol rana, dan anak laki-laki berusia 10 tahun itu melihat cahayanya. Aibtu Joko, menembus angin musim dingin yang dingin, menulis dengan tebal di buku catatannya, kemungkinan kesaksian lampu kilat. Seiring dengan tersusunnya puzzle tragedi, kebenaran malam itu 10 tahun yang lalu perlahan-lahan mulai menunjukkan wajahnya yang mengerikan ke permukaan. Minggu kedua November 2003. Udara di ruang interogasi Polrestabes Surabaya terasa lebih berat dan dingin dari biasanya.
Budi Santoso, dengan setelan jas rapi dan didampingi pengacara yang tampak berpengalaman, menjalani pemeriksaan resmi pertamanya sebagai korban. Di bawah lampu neon di langit-langit ruang interogasi, Budi duduk dengan punggung tegak, mempertahankan postur yang tidak goyah sedikit pun. Bapak Budi Santoso, Anda mengatakan bahwa pada malam 14 Oktober 1993, Anda minum-minum dengan Bapak Joko Susilo sampai subuh, kan? Aibtu Joko bertanya dengan suara rendah sambil membolak-balik berkas. Budi, tanpa mengedipkan mata, menatap lurus ke mata Aibtu Joko dan menjawab, "Iya, benar. Jawaban saya sama, baik 10 tahun yang lalu maupun sekarang." Aibtu Joko, seolah sudah menunggu, melemparkan dokumen berisi perubahan kesaksian Joko Susilo ke atas meja. Dokumen itu berisi pengakuan Joko Susilo bahwa Budi pergi lebih dulu pada jam 10 malam dan kemudian menerima telepon yang memintanya untuk menyamakan keterangan. Sepertinya ingatan Joko sedikit kabur. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, kan? Saya yakin saya bersamanya sampai subuh. Ekspresi Budi sama sekali tidak berubah, dan kedua tangannya yang diletakkan di atas meja pun tidak bergerak sedikit pun. Pengacara yang duduk di sebelahnya melihat jam, memotong perkataan Aibtu Joko, dan menyela dengan angkuh. "Pak Polisi, mengulang-ulang pertanyaan tentang catatan 10 tahun yang lalu tanpa bukti baru adalah tindakan yang sangat tidak sopan terhadap klien kami. Kalau terus begini, kami akan mempermasalahkannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia." Aibtu Joko menahan amarah yang meluap, meletakkan pulpennya, dan berusaha menembus topeng angkuh Budi Santoso. Tim forensik dari Puslap 4 Polri akhirnya membuka pintu kamar gelap studio foto Puspita. Tim penyidik mengisi alat semprot dengan larutan luminol dan mematikan semua lampu di kamar gelap. Dalam kegelapan pekat, alat semprot mengeluarkan suara ces. 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 Saat menyemprotkan larutan ke arah lantai. Beberapa saat kemudian, dari lantai di sekitar saluran pembuangan tua, cahaya biru kehijauan seperti api hantu perlahan-lahan muncul. Cahaya biru yang sama juga muncul di sudut bawah meja kerja, menjadi saksi bisu jejak tragis 10 tahun yang lalu. Pak Joko, di sekitar saluran pembuangan dan di bawah meja kerja sini, reaksinya positif. Mengingat bekasnya masih sejelas ini setelah 10 tahun, sepertinya pendarahan saat itu cukup parah. Kepala tim forensik menunjuk lantai yang berpendar biru dengan senter. Meskipun telah dicuci ribuan kali dengan banyak air dan bahan kimia keras, noda darah yang meresap ke dalam celah-celah beton tidak dapat dihapus. Begitu hasil tes luminol disampaikan kepada pihak Budi Santoso, tim investigasi dihadapkan pada serangan balik yang sama sekali tidak terduga. Pada pagi hari tanggal 14 November, pengacara Budi Santoso dengan percaya diri muncul di kantor polisi membawa seorang wanita tua bungkuk, Ibu Budi, Sumiati, mengenakan kebaya biru tua dan rambut putihnya yang disisir rapi ke belakang. Pengacara itu mengeluarkan selembar surat dari amplop dan menyodorkannya ke depan hidung Aibtu Joko. "Ini surat pengakuan dari Ibu Sumiati. Kebenaran dari kejadian 10 tahun yang lalu ada di sini." Aibtu Joko dengan tangan gemetar membaca surat pengakuan itu, dan alis Hartono yang berdiri di sebelahnya bergerak-gerak. Surat pengakuan itu berisi konten yang mengejutkan. Pada malam itu, tahun 1993, Sumiati bertengkar dengan menantunya, Sari, dan karena emosi, ia mendorongnya, menyebabkan menantunya terbentur kepalanya di sudut meja kerja dan meninggal. "Ibu, apakah isi yang tertulis di surat pengakuan ini benar adanya tanpa sedikit pun kebohongan?" Aibtu Joko bertanya dengan tidak percaya. Sumiati mengepalkan tangannya di atas pangkuan dan menjawab dengan suara lirih. "Iya, saya yang melakukannya. Saya yang mendorongnya sehingga menantu saya jadi begitu. Budi hanya datang belakangan dan membantu membereskannya." Setelah interogasi selesai dan kembali ke ruang rapat, Hartono membanting surat pengakuan itu ke atas meja dan terengah-engah. Hartono langsung menyadari bahwa semua situasi ini adalah skenario rumit yang telah diatur oleh Budi Santoso. Joko, si brengsek itu menjadikan ibunya sebagai tameng. Kalau seorang nenek 70 tahun yang didiagnosis demensia tahap awal mengaku, apakah hukuman pidananya akan efektif? Rencananya adalah Budi Santoso lolos begitu saja dan ibunya diungsikan ke rumah sakit.
Aibtu Joko juga setuju dengan perkataan Hartono sambil menunjukkan kejanggalan dalam surat pengakuan. Secara fisik, tidak mungkin seorang nenek berusia 60-an mendorong seorang wanita sehat berusia 38 tahun sekali hingga tewas seketika, dan tidak mungkin ia mengangkat jenazah itu sendirian ke mobil dan menguburnya di gunung. Pak, sudah jelas Budi Santoso menyuruh ibunya menghafal seluruh isi surat pengakuan itu. Kita harus menginterogasi Sumiati secara terpisah dari putranya. Keterangan yang sudah dihafal sebelumnya pasti akan goyah saat dihadapkan pada pertanyaan tak terduga. Minggu ketiga November, Aibtu Joko melakukan interogasi tunggal terhadap Sumiati dengan didampingi seorang psikolog, Yuniarti. Awalnya, Sumiati mengulangi isi surat pengakuan seperti mesin, tetapi ia mulai goyah saat psikolog melontarkan pertanyaan-pertanyaan sepele. Aibtu Joko dengan hati-hati memberikan segelas air, berpura-pura menenangkan Sumiati, lalu menusuk ke inti permasalahan. Malam itu kamar gelap pasti sangat gelap. Apakah ibu bisa melihat dengan jelas di mana menantu ibu berada? Mata Sumiati kehilangan arah, berkelana di angkasa, dan tangannya gemetar terlihat jelas. Dari sela-sela bibir wanita tua itu, terlontar sebuah kalimat asing yang tidak ada dalam surat pengakuan. Dia tiba-tiba menyalakan api. Mataku silau, aku tidak bisa melihat apa-apa. Pulpen Aibtu Joko berhenti, dan psikolog Yuniarti yang berada di sudut ruangan mengangkat kepalanya. Sumiati yang panik segera menutup mulutnya, menggelengkan kepala, dan mencoba mengulangi kalimat yang telah dihafalnya. Bukan, bukan. Aku yang mendorongnya. Kepalanya terbentur sudut meja kerja. Keras sekali. Iya, aku yang melakukannya. Setelah interogasi selesai, psikolog Yuniarti keluar ke koridor dan melaporkan kepada Aibtu Joko dengan nada yakin. Ia menjelaskan bahwa itu adalah reaksi khas yang muncul ketika pengakuan palsu yang dipelajari bertabrakan dengan ingatan nyata di alam bawah sadar. Kalimat menyalakan api tadi bukan keluar begitu saja. Itu berarti ada ingatan tentang seseorang yang menghasilkan cahaya yang kuat tertanam di otaknya. Ini persis sama dengan cahaya yang berkelip yang diceritakan oleh putra sulungnya, Dimas. Hartono bersandar di dinding koridor sambil mengisap rokok dan berbalik menatap Aibtu Joko. Momen saat Budi Santoso menekan tombol rana dilihat oleh ibu dan putranya secara bersamaan. Satu dari dalam kamar gelap, satu lagi dari celah pintu. Saat itu, wartawan sosial Rina Mulyani meledakkan berita eksklusif lain yang memberikan pukulan telak pada moralitas Budi Santoso. Berita itu mengungkapkan bahwa Budi Santoso, 7 tahun setelah istrinya menghilang, mengajukan permohonan penetapan status hilang ke pengadilan dan menerima tabungan atas nama istrinya serta uang asuransi dalam jumlah besar. Ya Tuhan, dia membunuh istrinya sendiri, membuangnya ke saluran pembuangan, dan menggunakan uang itu untuk dana kampanye. Bagaimana bisa manusia berbuat seperti itu? Warga Surabaya yang membaca berita itu terkejut, dan kantor kampanye Budi Santoso dipenuhi oleh orang-orang yang berunjuk rasa. Tim investigasi sekarang hanya tinggal menunggu hasil restorasi film dari Puslap 4 Polri dengan cemas, mempersiapkan jerat terakhir untuk Budi Santoso. Kebenaran, seperti air hitam di dalam saluran pembuangan 10 tahun yang lalu, meluap, perlahan-lahan mengupas topeng ramah Budi Santoso. Minggu terakhir November 2003, udara di ruang analisis video Puslap 4 Polri terasa tegang seperti senar biola yang ditarik kencang. Tabung film 35 mm yang telah bertahan selama 10 tahun di dalam lumpur dingin saluran pembuangan akhirnya menampakkan dirinya di atas meja analisis. Analis yang sedang memeriksa kondisi film dengan mikroskop memperbaiki letak kacamatanya dan menelepon tim investigasi. Kondisi segel tabung film ini luar biasa. Endapan yang menumpuk selama 10 tahun justru berfungsi sebagai lapisan pelindung eksternal, sehingga kondisi pelestarian film jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Suara analis yang terdengar dari seberang telepon penuh dengan keyakinan. Dalam laporan itu, tertulis satu baris analisis menarik yang membuat jantung tim investigasi berdebar kencang. Aibtu Joko yang sedang membaca laporan itu berhenti sejenak dan menyerahkan dokumen itu kepada Hartono di sebelahnya. Lihat ini, Pak. Film baru isi 36 frame, tapi hanya 1 frame pertama yang terpakai. Artinya, begitu tombol rana ditekan, film langsung digulung kembali ke dalam tabung.
Hartono menyambar laporan itu dengan tangan kasarnya dan mengerutkan kening. Ujung jari Hartono yang memegang dokumen itu bergetar halus. Hartono menelan tawa getir dan berkata dengan suara rendah, "Artinya sangat terburu-buru." Setelah mengambil satu foto, bahkan tidak ada waktu untuk mengeluarkan film dari kamera, situasinya begitu mendesak. Minggu pertama Desember, di ruang analisis video Puslap 4, pekerjaan restorasi yang presisi terus berlangsung siang dan malam. Dengan teknik pengembangan suhu rendah khusus, napas film dihidupkan kembali, dan dengan teknologi koreksi digital terbaru, debu waktu yang berlapis-lapis dibersihkan. Hasil yang jauh lebih jernih daripada gambar hantu buram yang ditemukan Agus di kamar gelap kampusnya kini terhampar di depan tim investigasi. Analis yang membawa foto yang telah direstorasi masuk ke ruang rapat tim investigasi, menempelkan foto itu di papan tulis, dan menjelaskan. Tercatat momen sesaat ketika lampu kilat kamera menyala di dalam kamar gelap. Terlihat seorang pria yang mengangkat benda tumpul pada jarak 2 meter di depan, dan di sebelahnya, seorang wanita tua yang mencengkeram lengan seorang wanita dengan kasar. Benda tumpul itu terlihat seperti tongkat kayu. Aibtu Joko mendekati foto itu seperti magnet dan tidak bisa melepaskan pandangannya. Siluet yang tadinya kabur kini terukir jelas sebagai sosok manusia hidup dan menusuk matanya. Tubuh kokoh pria yang mengangkat benda tumpul dan punggung bungkuk wanita tua yang mencengkeram kasar lengan seseorang terbentang seperti sebuah adegan dari neraka. Aibtu Joko menunjuk siluet orang dalam foto itu dengan jarinya dan membuka mulut. Postur tubuh pria ini sangat cocok dengan catatan pemeriksaan fisik Budi Santoso pada tahun 1993. Postur dan pakaian wanita tua di sebelahnya juga tidak salah lagi adalah Sumiati. Analis itu menempelkan data perbandingan struktur kamar gelap yang telah disiapkannya di samping foto dan memberikan pukulan telak. Posisi enlarger, baki bahan kimia, hingga penempatan rak yang tergantung goyah di dinding. Semuanya persis seperti kamar gelap dalam foto saat ini. Hartono menatap pemandangan mengerikan dalam foto itu untuk waktu yang lama, lalu mengusap wajahnya yang kering dengan tangan besarnya. Ini difoto oleh Sari, tepat sebelum dia meninggal. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia menekan tombol Rana. Minggu kedua Desember, Aibtu Joko memanggil Budi Santoso untuk kedua kalinya dan memecah keheningan di ruang interogasi. Di atas meja stainless steel yang dingin, hanya ada satu map berkas tebal yang tergeletak, dan foto yang telah direstorasi disembunyikan di bagian terdalam map. Aibtu Joko menyandarkan tubuhnya dalam-dalam di kursi dan menatap lurus ke mata Budi Santoso. "Bapak Budi Santoso, mari kita kembali ke malam 14 Oktober 1993. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar gelap malam itu? Sekarang Anda harus menceritakannya dengan jujur." Budi dengan tidak nyaman membetulkan ikatan dasinya dan menjawab dengan kaku. Bibir Budi kering dan pecah-pecah. "Sudah berapa kali saya katakan? Saya pulang kerja. Istri saya sudah tidak ada. Dan pakaian serta uang darurat semuanya hilang." Aibtu Joko mencondongkan tubuhnya ke depan dan meningkatkan intensitas tekanannya. Mata Budi kehilangan arah dan berkelana di atas meja. "Anda bilang surat pengakuan ibu Anda, Sumiati, itu benar, kan? Cerita bahwa ibu Anda mendorong menantunya hingga jatuh dan terjadi kecelakaan." Budi menelan ludah dengan susah payah dan mengangguk. "Iya, karena ibu saya sendiri yang bilang begitu. Sebagai anak saya hanya bisa percaya." "Kalau begitu, Bapak Budi Santoso, apakah malam itu di kamar gelap ada lampu kilat kamera yang menyala?" Begitu pertanyaan Aibtu Joko terlontar, napas Budi seketika berhenti. Dadanya yang mengembang besar tidak kunjung turun dan terhenti untuk waktu yang lama. Selama sekitar 3 detik, keheningan menyelimuti ruang interogasi, bahkan suara detik jam pun tidak terdengar. Aibtu Joko tidak melewatkan momen ketika mata Budi bergetar halus ke kiri. "Saya sama sekali tidak mengerti maksud Anda." Suara Budi bergetar dan pecah, nadanya naik 1 oktav. Kamera perekam yang berputar di langit-langit ruang interogasi merekam keheningan singkat dan mata yang bergetar itu dengan detail. Aibtu Joko membuka map di pangkuannya, mengeluarkan selembar foto yang telah direstorasi, dan meletakkannya tanpa suara di depan hidung Budi. Wajah Budi yang melihat foto itu seketika berubah menjadi abu-abu. Otot pipinya bergetar seperti kejang,
dan ketakutan yang tak terkendali menyelimuti wajahnya. Selama lebih dari 30 detik, Budi tidak bisa melepaskan pandangannya, seolah terperangkap dalam foto itu. Saya akan bicara dengan pengacara saya. Sebelum itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Budi mengucapkan satu kalimat itu dan kemudian menutup mulutnya rapat-rapat. Pada minggu yang sama, Aibtu Djoko dan Hartono kembali naik kereta menuju Surabaya. Mereka akan menemui putra Budi, Dimas, yang memegang potongan puzzle terakhir. Di sebuah kedai kopi yang sepi di dekat kampus, Dimas menyambut tim investigasi sambil memegang cangkir teh hangat dengan kedua tangannya. Mas Dimas, Anda masih ingat cahaya berkelip yang pernah Anda ceritakan, kan? Hari ini, coba ceritakan ingatan malam itu pelan-pelan saja, apa adanya. Kami tidak terburu-buru. Atas nada bicara Aibtu Djoko yang lembut, Dimas dengan hati-hati meletakkan cangkir tehnya. Melodi piano yang lembut mengalun di kedai kopi justru membuat keheningan Dimas semakin berat. Dimas perlahan memejamkan mata, dan kelopak matanya di balik kacamata mulai bergetar. Malam itu saya sedang tidur di kamar saya di lantai 2. Tapi saya terbangun karena ada suara gedebuk, seperti ada sesuatu yang jatuh keras dari lantai bawah. Setelah mendengar suara itu, apakah Anda langsung keluar? Hartono mencondongkan tubuhnya sedikit dan bertanya dengan suara rendah. Urat di punggung tangan Dimas menonjol saat tinjunya terkepal erat. Saya turun tangga sampai ke koridor dekat kamar gelap. Tapi dari celah pintu, ada cahaya yang sangat terang menyembur keluar, sampai rasanya mata saya mau buta. Saya kaget sekali dan memalingkan muka. Dan saat itu ayah saya keluar dari kamar gelap. Aibtu Djoko dan Hartono saling bertatapan dan menelan ludah. Suara Dimas kini bergetar lirih, seolah-olah akan putus kapan saja. Ayah saya, begitu melihat saya, langsung mencengkeram lengan saya dengan kasar. Tanpa berkata apa-apa, dia menyeret saya ke lantai 2, memasukkan saya ke kamar, dan mengunci pintunya. Sejak hari itu, saya tidak pernah melihat ibu lagi. Dimas melepas kacamatanya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan akhirnya menangis. Kebohongan yang ditanamkan oleh ayahnya selama 10 tahun hancur berantakan di dalam dada putranya. Aibtu Djoko tanpa berkata apa-apa menunggu hingga bahu Dimas berhenti bergetar. Setelah keluar dari kedai kopi, Hartono menghela napas panjang ke arah langit yang ditiup angin musim dingin. Di antara uap napasnya yang memutih, siluet kebenaran tampak jelas. Hartono memasukkan tangannya dalam-dalam ke saku mantelnya dan berkata, suara benda tumpul jatuh lebih dulu. Kemudian lampu kilat kamera, dan terakhir Budi Santoso kabur dari kamar gelap. Urutannya pas sekali. Aibtu Djoko mengangguk, membuka pintu mobil dengan ekspresi tegas. Langkah tim investigasi kini tidak lagi ragu-ragu. Surat pengakuan Ibu Sumiati benar-benar karangan yang direkayasa, karena putranya melihat ayahnya langsung di lokasi kejadian. Waktu pengambilan foto dari Puslap 4 dan ingatan Dimas cocok sekali. Jaring untuk menjerat Budi Santoso sekarang sudah selesai dirajut. Hartono menatap tajam pemandangan malam kota Surabaya yang melintas di luar jendela mobil. Ekor iblis yang tersembunyi selama 10 tahun akhirnya tertangkap di tangan tim investigasi. Pada tanggal 11 Desember 2003, menembus angin musim dingin Surabaya, borgol dingin dipasangkan di pergelangan tangan Budi Santoso. Impian menjadi anggota dewan yang telah ia bangun seumur hidupnya hancur berkeping-keping seperti istana pasir dalam sekejap. Pada hari yang sama, Sumiati, pelaku kekejaman terhadap menantunya selama bertahun-tahun, juga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan keterlibatan bersama. Dalam pemeriksaan pertama setelah penangkapan, Budi Santoso bungkam 1000 bahasa seolah menjadi patung batu. Pengacara yang duduk di sebelahnya terus-menerus berdeham, mencoba mengamati suasana, tetapi Budi hanya menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Aibtu Djoko meletakkan berkas investigasi di atas meja dan bertanya dengan tajam. Bapak Budi Santoso, sekarang fotonya sudah ada. Sampai kapan Anda akan terus diam? Budi membasahi bibirnya yang kering dan menjawab dengan suara mekanis. Saya akan menggunakan hak untuk tetap diam. Saya tidak akan berbicara sepatah kata pun tanpa pengacara. Tim investigasi mengubah strategi dan mulai memeriksa Sumiati secara terpisah. Semakin lama pemeriksaan berlangsung,
Ingatan Sumiati yang menderita demensia semakin goyah antara kebohongan dalam surat pengakuan dan kebenaran yang sesungguhnya. Dinding pertahanan Sumiati yang mempertahankan pernyataan yang terkontrol mulai retak sedikit demi sedikit di tengah kelelahan dan kebingungan. Jaksa penuntut menutup berkasnya dan menatap lekat mata Sumiati. "Ibu, malam itu ibu memukul menantu ibu dengan apa?" Katanya hanya didorong hingga terjadi kecelakaan. Sumiati tampak bingung, jari-jarinya gelisah, dan mulai berbicara ngelantur. "Saya tidak memukul. Saya hanya mendorongnya sedikit, itu saja. Kalau didorong, pasti dengan tangan, kan? Kenapa di foto ada tongkat? Tongkat itu dari mana?" Atas pertanyaan jaksa, mata Sumiati kehilangan arah dan bergetar hebat. Sambil menggigit bibir, Sumiati tanpa sadar mengucapkan sepenggal kebenaran. "Tongkatnya diambil dari dapur. Budi yang..." "Bukan, saya yang mengambilnya. Saya..." Jaksa tidak melewatkan kesempatan itu, mengubah arah pertanyaan, dan menekan Sumiati. Sumiati mencengkeram lututnya erat-erat dan melanjutkan bicaranya seolah berteriak ke angkasa. Sari memegang kamera di kamar gelap dan tidak mau melepaskannya. Budi menariknya dengan paksa. "Bukan. Ini juga saya yang melakukannya. Semuanya saya yang lakukan." Minggu ketiga Desember, Budi Santoso, setelah mendengar pengakuan ibunya yang hancur, akhirnya menyerah dan membuka mulutnya. Tapi sampai akhir, ia tetap pengecut. Budi melimpahkan semua tanggung jawab kepada ibunya dan bersikeras pada ketidaksalahannya. Aibtu Joko kembali menyodorkan foto yang telah direstorasi ke depan mata Budi Santoso. "Anda bilang Anda mencoba menghentikan ibu Anda memukul? Di dalam foto yang memegang tongkat adalah Anda, Bapak Budi Santoso. Yang memelintir lengan Mbak Sari di sebelahnya adalah ibu Anda. Foto tidak berbohong." Otot rahang Budi berkedut dan hancur. Tatapan percaya dirinya lenyap, hanya kedua tangannya yang gemetar di atas lutut yang tampak menyedihkan. Akhirnya, pada Minggu keempat Desember, Budi Santoso mengakui semua tragedi yang terjadi di kamar gelap malam itu, 10 tahun yang lalu. Jarum jam berputar cepat kembali ke sore hari tanggal 14 Oktober 1993, 10 tahun yang lalu. Di ruang tamu rumah Budi Santoso di Surabaya, keheningan sebelum badai menyelimuti. Sumiati membuka amplop dari kantor notaris di atas meja makan, dan surat-surat cerai yang disiapkan diam-diam oleh Sari tumpah keluar. Wajah Sumiati memerah karena marah saat membaca surat-surat itu. Perempuan licik ini. Beraninya dia mau cerai. Mau memutuskan garis keturunan keluarga kita dan kabur membawa harta. Budi Santoso yang pulang sore hari menerima surat-surat yang disodorkan ibunya dan matanya menjadi gelap. Urat di tangan Budi menonjol saat melihat nama kedua putranya tertulis di surat permohonan hak asuh. Sari sudah gila. Dia mau membawa anak-anak. Dia bahkan menulis toko saya sebagai miliknya. Budi yang tidak bisa menahan amarahnya berlari ke rumah makan seafood dan menenggak minuman keras dengan rekan bisnisnya. Sekitar jam 10 malam. Dengan alkohol sudah sampai ke ubun-ubun, Budi bangkit dengan kasar dari tempat duduknya. "Bro, aku duluan. Ada rumput liar di rumah yang harus dibasmi." Saat itu, di kamar gelap studio foto Puspita, Sari sedang berkonsentrasi mengerjakan foto untuk pemakaman yang akan diserahkan keesokan harinya. Di atas meja kerja, tergeletak kamera Nikon dengan film baru yang telah dipasang untuk pesanan keesokan harinya. Tiba-tiba, pintu kamar gelap terbuka dengan kasar, dan Budi Santoso serta Sumiati yang berbau alkohol masuk. "Kenapa kalian begini jam segini? Ibu, ini apa lagi?" Sari bertanya dengan panik, tetapi Sumiati melemparkan surat-surat yang kusut itu ke wajah Sari. "Surat cerai. Beraninya kamu menipu siapa? Kamu tidak akan bisa membawa sepeser pun harta dari rumah ini, jadi jangan mimpi." Budi Santoso dengan tatapan dingin menekan Sari dan mengancam. "Main mata dengan si brengsek Rudi Hartono dan mempersiapkan diri untuk kabur malam-malam. Dia yang menyuruhmu, kan? Untuk membuat surat cerai. Mas Rudi hanya teman dari panti asuhan. Kami bukan pasangan seperti itu." Saat perdebatan memanas, Sumiati mencengkeram kedua lengan Sari dengan kasar dari belakang. Budi Santoso keluar dari kamar gelap,
lalu kembali membawa sebuah tongkat kayu besar dari dapur. Sari, yang merasakan ancaman kematian, seketika memutar tubuhnya dan melepaskan satu lengannya. Di tangan Sari, yang tergapai adalah kamera di atas meja kerja. Budi. I Venter Gamma Lever. I Venter Gamma Lever. Budi. Budi, kamu pembunuh. Sari mengangkat kamera dan menekan tombol rana. Kilatan lampu kilat yang kuat merobek kegelapan kamar gelap, membutakan mata Budi Santoso dan Sumiati. Bersamaan dengan kilatan itu, lampu meja yang tersenggol jatuh dan pecah, membuat kamar gelap menjadi gelap total. Saat Budi Santoso dan Sumiati kebingungan karena bayangan di depan mata mereka, Sari bergerak secara naluriah. Gerakan tangan yang telah ia ulangi setiap hari selama 15 tahun bersinar dalam kegelapan. Sari menekan tombol di bagian bawah kamera dan memutar tuas penggulung kembali dengan gila. Karena itu adalah film baru, hanya dengan 2 putaran, film langsung tergulung masuk ke dalam tabung. Kemudian, ia mengeluarkan tabung film itu dan mendorongnya dalam-dalam melalui celah jeruji saluran pembuangan. Segera setelah itu, Budi Santoso yang penglihatannya telah pulih mengayunkan tongkatnya ke arah sumber suara. Suara pukulan tumpul menggema di dinding kamar gelap, dan jeritan singkat Sari lenyap di telan kegelapan. Putranya yang masih kecil, Dimas, yang sedang tidur di lantai 2, terbangun oleh suara itu dan turun ke koridor. Di depan sang anak yang melihat sisa-sisa kilatan lampu yang menyembur dari celah pintu, muncullah ayahnya yang berlumuran darah. Dimas, naik ke atas. Ibu sudah meninggalkan kita dan pergi jauh. Budi Santoso mengurung putranya di kamar, lalu menghancurkan kamera kosong yang jatuh di lantai. Tanpa menyadari bahwa film sudah hilang di dalam tabung, ia menghibur dirinya dengan berpikir bahwa tidak ada film sejak awal dan memusnahkan bukti. Pukul 2 dini hari, Budi Santoso dan Sumiati membungkus jenazah Sari dengan selimut dan memuatnya ke dalam truk barang. Setelah mengubur Sari di sebuah bukit terpencil di pinggiran Surabaya, Budi Santoso kembali dan membersihkan lantai kamar gelap dengan air. Keesokan paginya, pemilik pangkas rambut, Karto, menyaksikan Budi Santoso sedang mengaplikasikan semen di halaman belakang studio foto. Pak Budi, pagi-pagi sudah main semen? Lantainya agak bocor. Sekalian saja saya perbaiki. Sejak hari itu, selama 10 tahun, Budi Santoso tidak mengizinkan siapapun mendekati area saluran pembuangan di kamar gelap. Untuk menyembunyikan jejak perbaikan, ia tidak mempekerjakan satupun fotografer dan dengan gigih menjaga kamar gelap itu sendirian. Pada tanggal 26 Desember 2003, sesuai dengan pengakuan Budi Santoso, sebuah bukit digali, dan kerangka ditemukan di dalam tanah yang dingin. Hasil tes DNA dari Puslap 4 mengonfirmasi bahwa kerangka itu adalah Sari yang telah hilang. Satu foto terakhir yang dilemparkan Sari ke saluran pembuangan di ambang kematiannya 10 tahun yang lalu akhirnya menjerat leher sang iblis. Maret 2004, ruang sidang terasa dingin seperti embun yang baru turun. Di Pengadilan Negeri Surabaya, di kursi terdakwa, Budi Santoso duduk dengan punggung membungkuk, hanya menatap lantai. Saat hakim memperbaiki letak kacamatanya untuk membacakan putusan, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang sidang. Bahkan suara napas pun seolah terhenti. Ketua Majelis Hakim dengan suara rendah membacakan kalimat terakhir putusan. Terdakwa Budi Santoso dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Saat vonis itu dijatuhkan, desahan tertahan dan bisik-bisik pecah dari berbagai sudut bangku penonton. Namun, Budi Santoso, seolah-olah jiwanya telah hilang, tidak bergerak sedikit pun dan terus menundukkan kepalanya. Sumiati, yang juga menjadi tersangka, didiagnosis menderita demensia yang berkembang pesat dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan persidangan, sehingga proses hukumnya dihentikan. Budi Santoso bahkan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dengan alasan hukumannya terlalu berat. Tetapi hukuman 15 tahun itu tidak berubah. Selama persidangan, terungkap bahwa pada tahun 1997, Budi Santoso telah mengalihkan surat kontrak studio foto istrinya menjadi atas namanya sendiri, dan pada tahun 2000, melalui pengadilan, ia menetapkan status istrinya sebagai orang hilang dan mencairkan uang asuransi serta tabungannya. Aibtu Joko, di koridor pengadilan, menepuk-nepuk map berkasnya dan berkata kepada Hartono,
Bagaimana bisa manusia berwujud seperti ini? Uang itu digunakannya sebagai modal untuk kegiatan politiknya. Benar-benar menjijikan. Hartono hendak menyulut rokok, tetapi mengurungkannya dan menjawab dengan pahit. Nafsu itu tidak ada habisnya. Surabaya akan ramai untuk sementara waktu karena manusia ini. Putra sulung, Dimas, tidak pernah absen dari bangku penonton selama persidangan berlangsung. Ia juga tidak pernah menghindar dari kursi saksi yang menunjuk ayahnya sebagai pelaku. Pada hari putusan dikonfirmasi, di depan gerbang pengadilan, para wartawan mengerumun seperti hiena dan menyodorkan mikrofon. Kilatan kamera yang menyilaukan tak henti-hentinya menerpa wajah Dimas. Mas Dimas, mohon komentarnya. Ayah Anda divonis penjara. Bagaimana perasaan Anda? Rina Mulyani berteriak dengan tergesa-gesa sambil memegang laptopnya. Tetapi Dimas menutup mulutnya rapat-rapat. Dimas tidak memberikan jawaban apapun, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan berjalan melewati kerumunan wartawan. Punggung Dimas yang menghilang ke gang sempit tampak kecil dan kesepian seperti anak kecil pada hari ia kehilangan ibunya 10 tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Surabaya, Dimas kembali ke kota tempat kehangatan ibunya masih tersisa. Ia bekerja sebagai pekerja sosial di panti asuhan tempat ibunya dibesarkan dan mulai merawat adiknya, Bayu, di sisinya. Putra kedua, Bayu, yang saat itu berusia 7 tahun, kini telah tumbuh menjadi siswa SMA berusia 17 tahun yang gagah. Bagi Bayu, yang ingatannya tentang ibunya samar-samar, ibunya selalu ada dalam kabut. Suatu malam, setelah semua persidangan selesai, Bayu menarik lengan baju kakaknya yang sedang menatap keluar jendela dan bertanya, "Mas, ibu itu sebenarnya orang seperti apa? Aku benar-benar penasaran." Dimas tidak menjawab untuk waktu yang lama, hanya menatap langit malam. Setelah menyeka embun yang menggenang di matanya, Dimas membuka mulutnya dengan suara lirih. Ibu terlihat paling cantik dan bahagia di dunia saat ia menggantungkan kamera di lehernya. Beberapa hari kemudian, kedua bersaudara itu membawa 2 ikat bunga krisan dan mengunjungi sebuah taman pemakaman umum di pinggiran Surabaya. Di bawah batu nisan yang dingin, jenazah ibu mereka yang telah kembali ke tanah setelah 10 tahun disemayamkan. Bayu mengusap nama ibunya yang terukir di batu nisan dengan tangannya yang kasar, huruf demi huruf. Sari Puspita. Jadi ini nama ibu kita. Dimas meletakkan bunga krisan di depan batu nisan dan merangkul bahu adiknya. Keduanya berdiri di sana untuk waktu yang lama, diterpa angin gunung, dan tidak bisa meninggalkan tempat itu. Pensiunan polisi Hartono, pada hari semua persidangan berakhir, duduk di meja kasir toko besinya seperti biasa. Di salah satu dinding toko, sebuah map kertas koklat yang telah menguning selama lebih dari 10 tahun tergantung seperti medali. Hartono perlahan-lahan melepaskan map yang bertuliskan orang hilang. Sari Puspita. 931115 dengan tulisan tangan yang kasar. Hartono memasukkan map itu ke dalam laci yang dalam, dan di tempatnya, ia menempelkan potongan berita tentang putusan akhir kasus Sari. Anda sudah bekerja keras, Bu Sari Puspita. Hartono mengusap artikel koran itu sekali dengan telapak tangannya, lalu kembali duduk di kursinya dengan ekspresi datar. Wartawan Rina Mulyani, yang dengan gigih meliput kasus ini, merangkum tragedi ini dalam serangkaian artikel bersambung dan memenangkan penghargaan jurnalistik daerah. Kalimat terakhir dalam artikel yang ditulis Rina Mulyani membuat hati warga Surabaya sesak. Sari Puspita adalah seorang yatim piatu. Karena tidak punya sanak saudara untuk kembali, selama 10 tahun tidak ada yang mempertanyakan hilangnya dia. Seandainya 10 tahun yang lalu polisi tidak tunduk pada tekanan eksternal, tragedi ini mungkin akan berakhir sebelum musim dingin itu berlalu. Sementara itu, Slamet, yang menemukan film di saluran pembuangan, berdiri di depan kamera stasiun TV lokal dengan pakaian kerjanya. Slamet tampak malu-malu, menggaruk kepalanya, dan berbicara dengan dialek Jawa yang kental. Tabung film yang ditemukan di saluran pembuangan hari itu, awalnya saya kira sampah dan hampir saya buang. Kalau bukan karena anak saya yang belajar fotografi, film itu mungkin akan terkubur selamanya di dalam tanah. Suatu hari saat bunga sakura bermekaran, Rudi Hartono datang sendirian ke taman pemakaman. Di depan makam Sari Puspita,
Di tangan Rudy tergenggam seikat bunga krisan segar. Rudy menatap batu nisan itu untuk waktu yang lama, lalu dengan suara serak ia mengaku. Seandainya waktu itu aku sedikit lebih cepat menjemputmu. Maafkan aku, Sari. Sungguh, maafkan aku. Rudy menundukkan kepalanya dalam-dalam, menumpahkan air mata yang telah ditahannya, dan baru kemudian kembali ke Bali. Musim panas 2004, studio foto Puspita yang menjaga papan nama usangnya akhirnya tutup. Setelah kontrak sewa berakhir dan pemilik gedung memulai pembongkaran interior, dinding kamar gelap yang berdebu runtuh. Seorang pekerja pembongkaran menemukan selembar kertas memo kecil yang sudutnya telah menguning di sudut kamar gelap. Pak, ada kertas aneh tertempel di sini. Di atas kertas yang diserahkan oleh pekerja itu, tertinggal tulisan samar yang ditekan kuat dengan pensil. Dimas, Bayu, ibu pasti akan membawa kalian pergi. Kalimat singkat yang tertulis bersama dengan tanggal ulang tahun kedua putranya itu mengandung cinta keibuan yang putus asa dari seorang wanita. Tak lama kemudian, di lokasi bekas studio foto itu, berdirilah sebuah toko ponsel yang gemerlap. Di antara banyak orang yang berlalu lalang di kota tua, jumlah orang yang ingat bahwa pernah ada sebuah studio foto di tempat itu semakin berkurang. Namun, satu tabung film yang bertahan selama 10 tahun di dalam saluran pembuangan kamar gelap, masih hidup sebagai sebuah catatan. Di ambang kematian, keberanian terakhir seorang fotografer yang menekan tombol rana ke arah orang-orang yang akan merenggut nyawanya dan menggulung kembali film dalam kegelapan total. Satu lembar foto itu, hingga hari ini, menyampaikan kepada kita betapa beratnya sebuah kebenaran. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar sudah menyimak dengan baik, itu akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Semoga hari-hari Anda juga dipenuhi dengan cahaya yang damai dan momen-momen yang tenang.